Saudara kekasih nama Tuhan, saya kembali lanjutkan khotbah saya tentang kebangkitan gereja. Kebangkitan gereja ini bagian yang kedua yang saya mau sampaikan pada kita sekalian. Jadi kita bisa melihat sejarah gereja. Ya, walaupun saya tidak sampaikan secara rinci, tapi setidaknya saudara tahu, saudara bisa melihat apa yang terjadi dalam gereja mula-mula dan apa yang terjadi sekarang, di mana permasalahannya. Ya, di mana permasalahannya. Sudah? Jadi sekali lagi, walaupun tidak mendalam, tidak detail seperti orang sekolah, tapi setidaknya garis besarnya Bapak Ibu saudara sekalian jemaat Tuhan boleh memahami sejarah gereja. Oke, kita lanjutkan. Kegerakan rohani. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan 4, itulah yang disebut lahirnya gereja. Jadi sejak kapankah gereja ada? Bukan pada masa Perjanjian Lama, bahkan juga bukan pada masa Yesus. Sebab ketika pada masa Yesus, orang percaya masih beribadah di Bait Allah, bahkan bergabung dengan orang Yahudi. Ya, malah pengikut Yesus waktu itu dikucilkan, ya, dikucilkan karena dianggap melanggar Taurat. Misalnya pengikut Yesus kalau hari Sabat masih terus melayani, ya. Terus bahkan pada waktu itu ada orang sakit disembuhkan Yesus pada hari Sabat. Diprotes orang Yahudi, dari leluhur kami kalau hari Sabat tidak boleh ngapa-ngapain. Begitu. Nah, Yesus dianggap melanggar Sabat mereka. Tetapi setelah Yesus disalibkan dan bangkit serta naik ke sorga pada hari Pantekosta, hari ke-50 pencurahan Roh Kudus, disitulah terjadi atau lahirnya gereja di dunia. Tidak ada istilah gereja A, gereja B, merek-merek gereja. Pada waktu itu belum ada, tapi disebut gereja. Ya, pada waktu itu disebut semua gereja. Nah, kemudian setelah masa rasul-rasul, ada pun gereja itu disebut gereja seperti gereja kota. Contoh, gereja Rantau Prapat. Makanya kalau saudara lihat di Wahyu, ada gereja Philadelphia atau jemaat Pergamus, jemaat Antioquia. Jadi itu nama kota, bukan merek organisasi. Gitu, bukan merek organisasi. Tetapi belakangan ini kita akan lihat bagaimana, kenapa bisa terjadi. Ya. Bahkan di sana tidak ada istilah eporusnya sianu, ketuanya sianu, tidak ada. Semuanya adalah murid atau rasul yang memberitakan Injil kemana-mana. Kepala gereja, gembala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi murid-muridnya lah memberitakan Injil seperti yang kita pelajari. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Nah, kita akan lihat kegerakan rohani terjadi. Ini yang terjadi pada masa berdirinya atau lahirnya gereja di dunia. Kita baca dulu di dalam disebut gereja mula-mula. Aduh, sorry karena saya sibuk banget, belum bisa juga aku ganti bolanya LCD kita. Sampai 1 minggu lagi pun saya belum bisa, karena saya masih terus, mungkin nanti malam saya akan keluar kota lagi. Sorry ya, kurang jelas, sabar. Gereja mula-mula. Jadi gereja pertama sekali ada gereja. Kita lihat, saya hanya sampaikan cara hidup mereka, ya. Soal bagaimana lahirnya kita sudah baca Kisah Para Rasul pasal 2 tentang Roh Kudus turun atas mereka.
Tetapi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42, di atasnya di sana cara hidup jemaat mula-mula. Ya. Ya. Cara hidup jemaat yang pertama di situ disebut cara hidup. Jadi saya mau sampaikan cara hidupnya. Kita baca ayat 41 dan 42-nya saja. 41 dan 42-nya saja. Sudah dapat semua? Yuk kita baca sama-sama, hanya 2 ayat. 3, 2 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita sudah pelajari bagian 42-nya semalam. Tetapi dalam 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya, artinya menerima pemberitaan Injil, menerima khotbah daripada para rasul-rasul itu. Spontanitas artinya langsung mereka memberi diri. Baptislah aku, katanya kan. Jadi dibaptislah mereka. Luar biasa, pada waktu itu hitungan bulan jumlah orang percaya sudah mencapai berapa? 3.000 jiwa. Ya, 3.000 jiwa. Makanya di dalam kekristenan tidak ada istilah kakak. Udah berapa kakak jemaat kalian? Tapi berapa jiwa? Karena ada satu kakak, tapi satu orang sebatang kara, seorang janda misalnya kan, satu kakaknya itu. Tapi ada juga 8 orang, gitu. Tapi ada juga 8 orang, tapi hanya satu orang yang ke gereja. Makanya saya sulit kalau bilang udah berapa kakak jemaat kalian. Sulit saya menjawabnya. Ya kan gitu ya kan. Tapi kalau dibilang berapa jiwa, dia bisa tinggal hitung bangku yang berisi aja. Kalau dikeluarkan 100 bangku yang berisi 80, berarti berapa? Berapa jemaatnya? 80 jiwa. Termasukkah itu apa namanya? Tas? Karena tasnya ditaruh di bangku juga. Tidak ya kan? Tidak. Oke, kita lanjut. Jadi inilah cara hidup mereka. Dengar khotbah langsung dibaptis. Ribuan sekali. Saya sudah bisa bayangkan membaptisnya itu kayak mana caranya. Ya kan? Kebetulan tema dari pusat untuk gereja penyebaran Injil 1 tahun ini, bahkan mungkin sampai tahun depan, temanya adalah baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Nantikan khotbah saya tentang baptisan api, karena saya sudah khotbah baptisan air dan juga baptisan roh. Nah, jadi baptisan api nantikan, karena memang baptisan api ngeri-ngeri sedap. Kita lanjut. Jadi inilah gereja mula-mula. Kita baca satu ayat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4-nya. Jadi geser sedikit lagi, pasal 4 ayat 4. Nah, ketika itu rasul-rasul ditangkap, bahkan Petrus diadili di depan mahkamah agama. Maka mahkamah agama menyampaikan khotbah ini. Ya. Oke, tapi kita lihat ayat 4 saja. Demikian kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka kira-kira 3.000 orang laki-laki. 5.000, sorry. Kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow. Karena waktu itu di depan sidang, di depan pengadilan, jadi anak-anak tidak ikut, mama juga nggak hadir. Yang hadir para laki-laki. Biasalah kalau nonton bola juga banyakan laki-laki, kira-kira gitu. Nah, ini di pengadilan di depan mahkamah agama, Petrus sedang menyampaikan kesaksian.
malah justru yang dengerin itu mereka bertobat, mereka percaya Yesus, bahkan seperti yang tadi mereka minta dibaptis, dan jumlah mereka spontan sebanyak 5.000 orang. Itu masih laki-laki. Bisa bayangkan pengadilan itu, ya, mahkamah agama itu sebesar apa dan kerumunan manusia seperti apa. Barangkali orang datang pada waktu itu hanya ingin menyaksikan bagaimana Petrus akan dihukum, bagaimana Petrus akan diadili. Tapi kini justru ketika dia bersaksi, malah mereka percaya akan kesaksian Petrus. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Ada banyak kesaksian hal seperti ini terjadi, ya, ada banyak. Ada orang, seorang penginjil dimasukkan ke dalam penjara. Lalu ketika dia di dalam penjara, ditanya, diinterogasi, bahkan selanjutnya diadili. Ketika orang yang mengadili itu mendengarkan kesaksiannya, malah percaya pada Yesus. Malah percaya pada Yesus. Oke, kita lanjut ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Jadi saudara bisa bayangkan, hanya 2 ayat yang kita buka, tapi ada banyak kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa pertambahan jemaat begitu signifikan, begitu cepat. Jadi saya bisa bayangkan ketika KTM berjalan terus, tiba-tiba bertambah setiap KTM tiap hari Jumat hari, KTM saudara tambah 2 orang, 3 orang, terus. Wow, luar biasa. Amin. Itu sebabnya jangan takut, jangan malu, jangan segan. Orang yang di rumahmu ajak KTM, ya. Apakah itu pembantu, apakah itu tetangga, apakah itu suami dan lain sebagainya. Bujuk sedemikian rupa sehingga dengarin Injil. Mereka tidak kaku karena tidak ketemu dengan pendeta. Biasanya orang kalau ketemu pendeta takut nanti dibongkar dosa saya, ya kan, gemetaran dengan pendeta, apalagi kok pendeta suruh dia nanti doa. Kali ini yang datang bukan pendeta tetapi teman-temanmu, sehingga tidak ada rasa kaku lagi. Haleluya. Beritakan Injil. Soal mengerti atau soal pandai menyampaikan firman itu bukan urusan kita. Kita berdoa firman yang mereka dengerin itu betul-betul masuk ke hatinya. Nah, ternyata setelah sekitaran tahun 300, jadi setelah berdiri gereja 100 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian, karena Yesus pada waktu itu diperhitungkan mati dan disalibkan sekitar di bawah tahun 50-an. Ya, jadi sekitar 200 tahun kemudian setelah gereja bertumbuh pesat, nah, maka adalah perubahan terjadi dalam gereja. Ini yang mau sampaikan pada saudara. Ada terjadi perubahan dalam gereja, yaitu karena pada waktu itu pemerintahan Romawi sangat berkuasa, bahkan di Eropa sampai ke timur. Ya, pemerintahan Romawi. Saudara, kalau saudara perhatikan istilah-istilah di pemerintahan, bahkan di militer, sekali lagi di militer, istilah jenderal kopral itu dari Romawi, karena memang kekuatan tentara mereka lebih hebat. Jadi sampai sekarang masih dipakai istilah itu. Dengan kata lain, bahasa-bahasa mereka, karena mereka kuat waktu itu. Jadi begitu pemerintahan Romawi berkuasa, woi dahsyat. Tetapi di satu sisi, apakah kalau pemerintahan kuat otomatis gereja kuat? Perhatikan baik. Pada masa ini mengalami perubahan yang sedikit demi sedikit, bukan kemajuan malah kemunduran. Kita lihat yang pertama, terjadilah penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Jadi kalau ada orang tidak tunduk pada pemerintah pada waktu itu, maka dia dihukum. Kalau ada orang tidak taat peraturan, sedikit saja tidak membayar pajak misalnya, orang Kristen malah lebih wow. Jadi terjadilah penganiayaan. Apalagi yang terjadi pada masa itu,
terjadi pembatasan karena dilihat pertumbuhan orang Kristen cepat. Kalau dibilang ibadah sampai tak muat pintu gereja, sampai lewat orang beribadah di luar pakai terata, misalnya pakai tenda, sampai di bawah pohon pun mereka kebaktian. Di mana-mana ada persekutuan doa. Saya masih teringat saudara, ketika GPI baru berdiri, orang tidak terima gerejanya tapi terima pengajarannya, karena orang rata-rata udah punya merek gereja, misalnya gereja Pantai Kosta Anu, tapi mereka menerima anak siapin, menerima kami, menerima pengajaran. Lalu kita buat namanya persekutuan doa, tidak bangun gereja. Sampai-sampai datangnya pendeta kalian itu dulu ke Rantau Prapat, dibuatnya persekutuan doa Patmos. Kenapa ada Patmosnya dulu? Karena dia tidak langsung tunjukkan merek gereja, tapi bikin persekutuan doa. Persekutuan doa pada waktu itu masih sekali dalam seminggu. Memang hari yang bersejarah atau hari yang sudah terbiasa adalah hari Kamis. Pada waktu itu hari Kamis malam selalu persekutuan doa. Salah satu Pak Nambela adalah alumni persekutuan doa Patmos. Yang kedua Bapak Tumanggor, orang tua dari Ibu Pion, itu adalah alumni daripada persekutuan doa. Ada 2 orang warga Aritolang, 1 anggota dewan, 1 anggota CPM, itu juga alumni persekutuan doa Patmos, dan masih ada lagi beberapa orang. Kemudian persekutuan doa ini menjamur waktu itu di Jakarta, di mana-mana. Waduh, muncul di gang-gang, kadang-kadang di gudang yang tidak dipakai lagi, dibikin tempat kebaktian. Justru tidak di hotel, tapi di tempat-tempat yang kumuh, ya, tempat-tempat kumuh, rumah-rumah yang sudah tua, dibikinlah persekutuan doa. Lama-lama karena pemerintah minta pertanggungjawaban pelayanan, maka dimunculkanlah gereja yang disebut gereja penyebaran Injil. Nah, pada masa itu, pada masa maksud saya di dalam sejarah gereja, ketika muncul kebaktian, ibadah, KKR di mana-mana, dibatasilah, harus minta izin lah, harus beginilah, ya kan, harus begitu. Semua peraturannya luar biasa, izinnya bukan dari rekomendasi. Saya masih ingat ketika kita bikin KKR, ya, masa kami lagi betul-betul memunculkan gereja kita, pelayanan kita, undangan-undangan tamu dari luar negeri. Kalau masih ada yang ingat, Raymond Yap dari Singapura, Michael Bowman dari Swedia, ada dari Australia juga tamu terus. Belakangan ini karena kita sudah eksis, udahlah gak usah ngundang orang lagi dari luar, kita saja, gitu sempat. Jadi dibatasi, bahkan ada KKR yang ditutup. Jadi mulai dibatasi membangun gereja, sampai sekarang masih berlaku, izinnya harus begini, tapi masih tetap ibarat api dalam sekam, walaupun ditutupi tetap juga dia membakar. Menyala di mana-mana api Pantai Kosta, Roh Kudus bekerja. Kemudian apa yang terjadi lagi, saudara? Pemerintahan Romawi terpecah. Ulang ya. Pemerintahan Romawi, begitu kuat dan terjadilah kekuasaan dan pemerintahan Romawi menguasai gereja. Mulailah seluruh pendeta atau pada waktu itu disebut pastor harus diatur oleh pemerintah. Waktu itu kaisar yang memimpin Romawi adalah Kaisar Konstantinopel. Kaisar Konstantin menjadikan kekristenan menjadi agama negara. Wow. Sampai semua seperti saudara lihat SD negeri, dananya dari mana? Gurunya dari mana? Gajinya dari mana?
Seperti itu sempat dibuat. Pokoknya saking waktu itu Konstantinopel bertobat dari Kristen, bangga banget dia berkuasa, lalu dijadikanlah kekristenan menjadi apa? Agama negara. Saudara pikir kalau sudah dijadikan agama negara saudara makin baju? Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Karena disitulah nanti berkuasanya orang awam. Tahu orang awam maksudnya? Orang yang tidak menguasai keimanan, tidak mengerti kekristenan, tapi malah jadi pemimpin. Jadi sekali lagi, pada masa itu Kaisar Konstantin menjadikan kekristenan menjadi agama negara. Di Roma pada itu sampai sekarang masih agama di Vatikan. Ya lanjut ya, saudara harus ikuti pelan-pelan aja. Kemudian apa? Akhirnya gereja kehilangan kelimpahan Roh Kudus. Misalnya saja, kalau bangun gereja, ajukan minta dana dari negara, dibangun negara. Coba kalau gereja tidak ada kaitan dengan negara. Kalau mau bangun gereja, mari kita berdoa, mujizat terjadi, tiba-tiba Tuhan kirim berkat. Amin. Nah itu dia bedanya. Akhirnya kehilangan kuasa. Mau jadi pendeta, tidak usah harus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Cuman dekat aja dengan pejabat, Anda diangkat jadi pastor pada masa itu. Sama seperti sekarang. Kalau mau naik jabatan, kalau mau dapat tempat yang empuk, ngomong aja sama pimpinan, bila perlu disuap, aman semua bisa dapat. Pada masa itu tidak lagi mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sudah mulai pakai logika, bahkan sudah mulai pakai kekuatan manusia. Politik sudah menguasai gereja ya, pada masa ini. Jadi tidak lagi mengandalkan kuasa Roh Kudus, tidak lagi. Malah kalau ada orang berbahasa roh udah dianggap orang gila. Karena apa? Coba kau berdoa dulu, minta dulu Tuhan Yesus kirimkan roti. Amin. Ada nggak? Nggak ada. Tapi coba kau berdoa, hai pemerintah kirimkan roti, dikirim. Akhirnya mereka menyanjung pemerintah, tunduk pada pemerintah, diatur oleh pemerintah, dibatasi oleh pemerintah. Maka pada waktu itu, di satu sisi gereja kuat secara kedudukan di depan pemerintah, tapi di sisi lain gereja lemah karena tidak lagi bekerja kuasa Roh Kudus. Gereja kompromi dengan dunia dan tradisi, peraturan-peraturan, bahkan sampai adat istiadat, budaya setempat. Gereja mulai kompromi dengan dunia. Gereja kompromi dengan adat istiadat, dengan tradisi, bahkan dengan budaya. Tidak heran ada gereja yang mencampur baur ibadah dengan adat istiadat. Untuk mengadakan seremonial, misalnya acara-acara resmi, mereka masih pakai budaya-budaya. Tidak heran menyambut Eporus saja harus pakai pakaian adat. Menyambut pimpinan pusat harus dengan tarian-tarian tradisional. Mulai lagi dengan ini, sampai musiknya pun. Sampai khotbahnya pun sudah masuk tradisi. Mulai. Jadi jangan heran zaman sekarang terjadi begitu. Memang sudah mulai ada kemerosotan dari sana. Nggak salah mereka meneruskan yang sudah terjadi. Apalagi saudara, kegerakan rohani lenyap dari gereja. Tidak ada istilah lagi yang berkata kita buat KKR biar bertambah jiwa seperti yang dilakukan Petrus. Enggak. Tinggal pemerintah saja katakan yang tidak
Masuk gereja, tangkap. Weh, habis. Ya iya Pak, ya kami masuk Kristen Pak, rame-rame Pak, satu keluarga. Baptis Pak, dibaptis padahal tidak ngerti Injil. Nggak ada lagi kegerakan rohani, nggak ada KKR, nggak ada lagi ibadah-ibadah, nggak ada. Hanya sekedar seremonial, hanya sekedar teori. Kalau cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, hanya cerita kuno. Tapi tidak bisa terjadi lagi di zaman waktu itu. Hanya teori. Makanya banyak khotbah hanya tradisi. Udah gak ada lagi. Apa lagi? Ya, yang ada hanya teori belaka. Bahkan terjadi kemurtatan, kemerosotan dari iman. Mulai agama hanya sekedar simbol, tapi iman kosong. Dan yang paling luar biasanya, apalagi yang terjadi? Baca. Apa? Setelah itu, didengarkan baik-baik. Ini kira-kira tahun 500, jadi tadi tahun 300 sekian ya Konstantin. Jadi masa Kaisar Konstantin lah baptisan mulai berubah. Karena Konstantin bertobat, tidak ada yang langsung bilang baptis. Setelah dia mati, dibuka buku, rupanya dia belum dibaptis. Baru dibaptislah setelah sudah mati. Gimana caranya? Dibuatlah atau ditaruhlah air di cawan lalu dipercik. Sejak itulah baptisan berubah. Bahasa roh sudah tidak ada, KKR sudah tidak ada, menyembah dalam roh dan lain sebagainya sudah tidak ada. Termasuk musik-musik, tidak ada lagi musik yang dan lain sebagainya. Nah ini yang terjadi, kita lihat ya. Ternyata pada tahun 1500 hingga jadi 300 sekian tadi ya, menurut tahun 500 sampai 1500, kurang lebih 1000 tahun, keadaan gereja disebut zaman ketidakpastian. Udah mulai rabun, udah mulai apalagi kalau istilah apa, kabut menutupi. Saudara pergi sore-sore, kabut datang, gak nampak lagi yang mana rumah karena sudah ditutupi kabut atau asap. Udah mulai kabur, gak jelas. Kekristenan seperti itu. Kenapa? Kenapa pada masa ini? Ada apa yang terjadi? Ini dengar, yang paling mengerikan adalah alasannya apa? Satu, kerajaan Romawi Timur jatuh ke tangan Romawi Barat. Nah ini gak usah diceritakan. Akhirnya terpecahlah Romawi. Romawi Timur pakai bahasa Latin, gerejanya gereja ortodoks, masih gaya zaman Rasul. Tapi Romawi Barat berubah pakai bahasa Yunani dengan gereja mulai dirombak, dipoles. Masih mereka kuasai, masih berusaha untuk tetap menjadikan agama ini menjadi agama negara. Jadi masih ada waktu itu Romawi Timur masih mempertahankan gereja ortodoks, masih zaman cara yang lama. Tapi pada masa udah lebih 500, Rasul gak ada lagi kan? Rasul gak ada lagi, pendeta yang dahsyat itu udah gak ada lagi. Akhirnya awam pun jadi pemimpin bolehlah. Awam, tinggi sekolahnya, profesor doktor, bisa dia jadi pastor. Awam jadi pemimpin. Kita lanjutkan. Apalagi alasannya? Perpecahan terjadi di antara kekristenan. Mulailah ada rebutan jabatan. Ada perpecahan. Mulailah ada jadi perpecahan itu terjadi antara tahun 500 hingga 1500. Sehingga ada gereja ABCD. Nanti akan kita lihat. Kira-kira gereja Protestan muncul tahun berapa yang dipimpin, yang dicetuskan oleh Martin Luther, ya kan? John Wesley mencetuskan gereja Metodis,
Anabaptis memutuskan baptisan, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya banyaklah yang murtad. Kita lihat di sini, murtad, pindah agama, pindah agama. Oi, mengerikan. Sudah diantara Kristen pecah, murtad pula lagi. Woi, saudara, mengerikan pada masa ini. Apalagi sudah dinubuatkan dalam Alkitab, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. Sudah dinubuatkan dalam Alkitab bahwa akan terjadi kemurtadan, terjadi perpecahan, terjadi kemerosotan akhlak. Mari kita baca pasal 4 ayat 1 dan 3, 2 ayat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jadi mulai pada waktu gereja mula-mula, malah ditinggalkan itu yang namanya dukun, namanya jimat, namanya penyembahan berhala, betul-betul dibakar. Dewa-dewa, kalau ada patung-patung ditunggang balikan, dihancurkan kalau ada patung-patung. Tapi pada masa ini sudah mulai sama seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, tidak ada dewa apapun yang mereka bawa. Tetapi ketika mengalami kemerosotan iman, mereka spontanitas kumpulkan emas, baik dari kalung, cincin, gelang, mereka kumpulkan lalu dilebur membuat patung lembu dari emas, dan mereka menyembah patung lembu. Mereka berkata, inilah Tuhan. Jadi terjadi mulai murtad. Dan jangan saudara pikir hanya masa itu. Di masa sekarang banyak orang murtad. Tinggalkan agama hanya demi uang, tinggalkan agama demi jabatan, tinggalkan agama hanya demi kekasihnya, tinggalkan agama hanya hal sementara. Bahkan ada tinggalkan agama karena tidak merasa apa-apa. Gak ada kok, aku Kristen gak ada untungnya. Kenapa? Buktinya aku gak pernah dapat apa-apa dari gereja. Natal lewat, Paskah lewat, Pentakosta lewat. Ternyata nggak dapat apa-apa. Lah kalau di sana dapat. Dengarin baik-baik. Mulai orang tidak lagi membanggakan agamanya, kekristenannya tidak lagi dibanggakan. Ini yang mau saya sampaikan. Saya mengatakan kepada saudara, bangga dengan punya Tuhan Yesus, karena Yesuslah juru selamat dunia ini. Amin. Yesus melakukan keajaiban itu, dan saatnya Tuhan mau pulihkan keadaan gereja yang semula hilang. Tuhan akan kembalikan. Amin. Ini yang akan Tuhan kerjakan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Saya ketemu dengan orang ketika kami berolahraga, lalu dia minta saya kasih pencerahan. 4 putaran tanah lapang, saya buka Alkitab dengan handphone saya, maksud saya khotbah kepada dia. Saya bilang, di gereja kami ada kelas. Maksudnya Pak Pendeta? Iya, tidak ada di sana istilah serupa semua, yang masuk 20 tahun lalu dan yang masuk 2 tahun lalu dan yang masuk 2 bulan yang lalu. Enggak. Jadi gimana? Ada kelasnya. Bahkan khotbah saya pun ada kelasnya, ada tingkatannya. Banyak orang berkhotbah hanya Tuhan Yesus melayani di bumi, lakukan mujizat, mati, naik ke surga, selesai. Tapi tidak lagi dilanjutkan kelas bahwa Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Tapi saya katakan, saya sedang mengkhotbahkan akhir-akhir ini, Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Jangan saudara pikir hanya sekedar jadi anggota gereja, saudara ketemu dengan Tuhan. Ada kelasnya tersendiri. Saudara harus serius dalam kekristenan. Lalu dia mulai, iya. Jadi saya katakan, banyak orang murtad.
Kekristenan tapi masih pakai jimat-jimat. Kekristenan masih juga pergi ziarah-ziarah. Kekristenan tapi masih berdoa kepada si mangut di Daupung. Ya, murtad. Lalu apa? Lalu apa? Lalu mana dia? Lalu mengikuti roh-roh dan ajaran udah. Padahal kita sudah dilepaskan dari sana, kok balik lagi? Karena apa? Kita tidak naik kelas, kita tidak lanjut pada pengetahuan yang lebih lagi. Maka daripada itu, saudaraku jemaat yang tepat ini, jangan kau merasa berkecil hati. Walaupun engkau tidak punya pendidikan, tidak punya harta dunia, tapi pengenalanmu akan Tuhan jauh lebih hebat. Kita lanjut. Sekarang nomor, masih ada enggak ya? Oh, masih ada satu lagi katanya. Kita lihat Joel perjanjian lama berdekatan dengan perbatasan, dekat-dekat dengan Zefania, Maleaki, dekat-dekat ke sana. Jadi kalau buka Alkitab langsung tengahnya aja dan berdekat itu. Joel pasal 1 ayat yang keempat. Sudah? Pertengahan Alkitab. Memang jarang sekali buka Joel. Makanya kalau lahir anakmu laki-laki bikin namanya siapa? Supaya gampang buka kitab Joel. Dekat dengan Mika. Kalau lahir anak yang kedua siapa namanya? Mika. Dekat dengan Hagai. Anak yang ketiga namanya Hagai. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama Joel pasal 1 ayat yang keempat. 3, 2 ya. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang. Saudara, ibarat pohon yang rindang, buahnya banyak, akarnya cantik, maksudnya posisi, pokoknya baguslah pohon ini. Seperti saudara akan baca nanti di dalam Mazmur pasal yang 1 ayat 3 itu masuk nanti minggu ketiga, minggu kali ini, minggu ini khotbah kita Mazmur 1 ayat 2 ya. Nah berarti minggu depannya ayat 3. Oke. Jadi dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya pun tidak pernah layu. Wow, seperti itu kekristenan. Mau panas, mau kering, mau situasi apapun, tetap semangat. Amin. Itu kekristenan. Tapi pada masa kemurtatan, tahukah saudara, itu masuklah namanya hama. Ya, ibarat pohon masuk hama. Kalau hama sekarang paling pohon hama benalu ya. Apanya? Benalunya. Nah, itu dia. Jamur misalnya dan lain sebagainya. Yang bisa menghabiskan, merusak tanam. Tapi ini belalang. Tahu belalang? Bukan belalang ni manuk, bukan. Si hapor. Ya, belalang yang ada berapa macam belalang, saudara? Ada berapa macam belalang yang merusak? Di tulisan saya bikin warnanya 4 warna. Berapa? Coba berapa macam belalang? Kalau di orang Batak ada si hapor lujung.
Siapa apa lagi? Tapi kalau ini ada berapa macam? 4. Yang pertama belalang apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ini adalah hama yang merusak kekristenan. Belalang pengerik, tahu pengerik? Saudara, saya menanam sirsak di pot. Masuklah belalang pengerik. Daun mudanya digigit-gigit. Yang anehnya belalang pengerik ini berubah warna jadi warna hijau. Jadi kalau dia makan daun warna kuning, maka berubah warnanya jadi. Tapi bukan berarti dia baik. Dia dimakan sedikit. Ada yang pernah melihat itu ya? Ada pernah tanaman saudara gitu? Digaris baik-baik. Belalang pengerik ini menyesuaikan diri seolah-olah kawan, padahal seolah-olah dia membantu mendukung, padahal merusak. Dari warnanya ketahuan seperti kawan, tapi tujuannya merusak. Saya juga menanam daun kemangi atau pohon kemangi. Itu dilalap. Tahu-tahu ada ulat bulu berwarna hijau persis. Jadi kalau orang tidak sadar, tidak lihat, bisa terpegang itu ulatnya karena warnanya sama. Hati-hati dengan belalang-belalang seperti ini. Ini merusak gereja Tuhan. Tujuannya hanya menikmati yang enak-enaknya saja. Mana mau dia makan daun tua, tapi dia selalu makan daun yang muda. Mana mau dia kerja untuk Tuhan, dia hanya menikmati berkat. Puji Tuhan, yang tua-tua tadi mau melayani, naik ke tangga ini aja, aku udah baru naik ke tanggon gitu. Tapi puji Tuhan, mereka maju terus. Akhirnya Inang Buru Hasibuan berkata, aku masuk kelompok mana weh, berikut aku, katanya. Tak nambah dalam putusan di kelompok mana dia. Lanjut. Setelah belalang pengerik, belalang apa lagi datang? Pindahan. Weh, pindah. Dulu di gereja kita ini masih ada yang gitu-gitu. Ya enak di sini, sakit hati dengan si A, pindah ke sana. Sakit hati dengan si B, pindah lagi ke sana. Tapi saya percaya yang jemaat yang di sini bukan karena sakit hati, karena Tuhan yang menghantarkan dia ke sini. Kok ada 3 orang yang bilang sih? Kok ada 3 orang? Aku tahu kalian semua tidak ada yang latar belakang gereja penyebaran Injil. Jujur, yang ada di sini hanya Mama Elia. Kalau Mama Elia memang latar belakangnya gereja penyebaran Injil, karena dia dilahirkan di gereja penyebaran Injil. Bahkan dan seterusnya. Hanya dialah, baru Mama Sinail lah kurasa ya. Sisanya itu gak ada latar GPI. Tapi Anda ada di GPI bukan karena sakit hati, bukan karena tersinggung di sana dan di sini, tapi karena Roh Kudus yang mengantarkan saudara. Saudara percaya bahwa di sini saudara ketemu dengan Tuhan. Maka dari itu jangan coba pindah-pindah lagi. Apalagi belalang yang ketiga. Apalagi belalang pelahap yang paling mengerikan. Lahap semua. Ibarat bahasa apanya? Sampai akar-akar. Ikut pamateo kudu hongko somate beho somonari dan mate beho berdian. Mengerikan itu. Pedih tapi naik pamateo nyodo boto deh. Bila perlu dia mau tutup gereja ini. Namanya pelahap. Kalau nggak ada lagi makanan di lahapnya ini, anaknya sendiri pun dilahap. Sedangkan yang nomor 1 aja pengirip udah ngiri ya, apalagi nomor 2 mulai apa? Apalagi nomor 3, nomor 4 mengerikan. Ini yang merusak gereja dari dulu. Tuhan izinkan terjadi ada roh-roh kuasa dilap, mulai sedikit pengajarannya dikerip,
Gak usah kita harus tepuk tangan, kan musik sudah kuat, akhirnya gak ada lagi tepuk tangan. Padahal Mazmur bilang pujilah Tuhan dengan bertepuk tangan. Gak usahlah berbahasa roh, karena Alkitab katakan ya kan, yang berbahasa roh itu nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Gak usahlah di tempat ramai berbahasa roh, malu dia berbahasa, dimulai dikurangi. Baptisan, gak usahlah. Lalu kalau nggak ada kayak di padang gurun lah, nggak ada sungai, di mana dibaptis? Udah sedikit. Nyanyi, gak usahlah sampai lompat-lompat. Meleiba, ilebung ni amang bao. Khotbah pun gak usah panjang-panjang lah. Kenapa? Ada pesta nanti jam 1. Datang pula si matuaku. Udahlah pendekkan aja. Akhirnya nyanyi 2 biji, khotbah 1/4 jam selesai. Nah penting medurung 7 dulu. Mulai dikerip, mulai dibatasi, mulai dikerip, mulai ada waduh. Maka sekarang saya katakan, kita akan lihat nomor 4. Berapa? Tuhan akan mengadakan gerakan pemulihan rohani atau pemulihan kegerakan rohani. Waduh, sorry banget. Tuhan akan mengadakan pemulihan gereja. Kita mulai, siap kita semua menjadi pencetus pemulihan ini. Makanya saya berdoa, saudara. Saya kemarin di rapat nggak diminta berdoa, saya berdoakan. Kamu kenapa? Udah berapa tahun gak punya anak? Sini aku doakan. Kalau Yesus berikan anak, didengar orang banyak. Padahal udah jelas-jelas 20 tahun sudah rumah tangga gak punya anak. Tapi berani-berani saya berdoa. Saya malah di Tuhan, jangan malukan hambamu. Kasihlah dia anak, Tuhan. Apa susahnya anak sama orang percaya? Karena dia pelayan Tuhan, pendeta lagi. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan kecelakaan. Ini orang Kisaran. Jadi saya lagi rapat atau ikut rapat di Medan. Dari rapat saya pergi ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit untuk berdoa untuk dia. Lalu saya berdoa. Kebetulan kecelakaannya mengerikan. Matanya sampai sekarang nggak bisa melihat satu. Ini habis rusak. Puji Tuhan udah sehat memang, tapi dia yang ceritakan ulang pada saya kemarin. Dan lupa, udah lama nggak jumpa dan nggak percaya itu. Langsung dia, Pak More dia, iya. Wih, aku masih ingat Bapak memanggil nama saya. Lah kapan lu gua panggil? Berpikir. Waktu berdoa Pak, waktu Bapak datang ke rumah sakit. Kata dia nih, Esno, kuat kali katanya aku berteriak di rumah sakit. Siapa berani berteriak di rumah sakit kuat-kuat? Padahal aku hanya berdoa, Tuhan tolong si Esna Tuhan. Tapi katanya, sampai hari ini Pak Pendeta masih terngiang di telingaku, Bapak panggil namaku kuat-kuat. Itu yang membuat aku terbangun, rohku terbangun. Udah mati aku sebenarnya, tapi Bapak memanggil. Kapan gua panggil lu dalam hatiku? Tapi saya bilang, itu roh Tuhan. Sekali lagi ku yakinkan dia itu roh Tuhan yang memanggil kamu. Tuhan pakai saya memanggil namamu, seharusnya kau mati. Karena sejak ku doakan di rumah sakit, yang di rumah sakit, baru kemarin ketemu, kalau tidak salah sudah 6 tahunan lah kurang lebih. 5 tahun, 6 tahun lah pas ini mau 6 tahun ini. 6 tahun, karena waktu itu mau sinode. Ini udah lewat tahun sinode. Berarti tahun 2015 kemarin kejadian. Terus sekarang 2021 baru saya ketemu, dia sudah singgah di depan. Maksud saya gini, bahwa Tuhan masih mengadakan mujizat. Ada seorang, saya panggil mama saya dia, karena suaminya marga Simbolon, sudah tua kali, kurasa sudah 70 berapa umurnya, pendeta kita di Samosir. Anaknya borunya siap pudan, sudah 35 tahun gak kawin-kawin. Setelah dia di umur 35 dia menikah. Saya dari Ranto diundang untuk khotbah pemberkatan nikahnya di Samosir. Semua orang gak yakin di usia seperti itu dia punya anak lagi. Tapi dia bilang, bah, ngedua kelek di berukta, di botomi, ngedua. Aku bangga kali ibu ini ya, pikirku. Baru tahu dia mujizat Tuhan masih berlaku. Haleluya, amin. Mujizat Tuhan masih berlaku.
Yang anehnya setiap aku jumpa dengan dia, nanti om parsitesmu ikut keluar dari happy night. Karena bangga kali Tuhan melakukan mujizat sama anaknya. Amin. Kali lagi Tuhan itu ajaib. Saya rindu di gereja kita masih terdengar mujizat. Itu sebabnya para diaken, bangkit engkau. Apa yang kau dapat selama ini lakukan, mujizat pasti terjadi. Kemarin saya sudah sampaikan, doakan orang sakit. Tugasmu mendoakan, tugas Tuhan menyembuhkan. Tugas orang itu apa? Sembuh. Kalau dia tidak sembuh, salahnya sendiri. Jangan salah, aku nggak dipakai. Jangan bilang kau nggak dipakai. Kalaulah 1000 orang kau doakan hanya 2 yang sembuh, kira-kira saudara rugi? Tunggu 1000, 1, 2, 3 sampai 1000 baru 2 yang sembuh. Daripada kau tidak pernah berdoa, nggak akan pernah ada sembuh. Oleh sebab sekali lagi, ya Pak apa namanya, Pak Tampu ya, tolong setiap penatua dan diaken punya tim doa di gerejanya masing-masing. Doakan pertambahan di kelompokmu. Haleluya. Doakan pertobatan, doakan pelepasan. Jangan takut. Sudah saatnya sekarang. Lihat, Tuhan akan memulihkan kegerakan rohani. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Kita baca sama-sama. Pasal 3 ayat 21. 3-2 ya. Iya. Kristus itu harus tinggal di sorga. Saya ulangi pertanyaan. Kapan hari kenaikan Yesus ke sorga? 10 hari sebelum hari Pentakosta. Ingat ya, dia naik ke sorga kan? Nah, udah turun belum? Dia harus di sana, di sorga dulu, gak boleh turun dulu sampai waktu pemulihan segala sesuatu, termasuk pemulihan gereja, terjadi dulu pemulihan gereja. Karunia Roh Kudus harus bekerja, bahkan mujizat terjadi di antara kita, bahkan seperti gereja mula-mula. Harus terjadi seperti gereja mula-mula yang di Kisah Para Rasul pasal 2 dan 4 itu terjadi dulu. Barulah apa katanya? Turun Yesus nanti menjemput kita. Jadi kenapa Yesus belum datang? Karena belum dipulihkan. Tapi kalau sudah dipulihkan, termasuk hidupmu dipulihkan, imanmu dipulihkan, kekristenan dipulihkan, maka Yesus akan datang. Haleluya. Saya sebut, atau teologi bilang begini, hujan akhir. Hujan pertama ketika Roh Kudus turun, hujan akhir nanti ketika pemulihan gereja. Sampai nanti tidak muat gereja ini 1 kali 2 kali kebaktian, karena Tuhan akan lakukan pemulihan. Amin. Itu sebabnya dimulai dari diri kita, Selanjutnya masih dalam nomor 4, ini terakhir khotbah saya. Yoel pasal 2 ayat tadi pasal 1 ya, pasal 1 ya. Sekarang pasal 2-nya. Oh, pasal 2 itu yang tadi. Coba lihat. Pasal 1 ya. Pasal 1 tadi, sekarang pasal 2-nya. Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26. Nanti kita baca sama-sama mulai dari ayat 25. 3, 2 ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pendahan, belalang pelampat, belalang pelahap, belalang pengering. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, ketika pemulihan itu terjadi, pemulihan itu terjadi ayat 25, maka Tuhan akan memulihkan tahun-tahun. Ada 1000 tahun tadi habis semua dilahap belalang yang 4.
Tuhan katakan, aku akan memulihkan kembali. Ibarat saudaraku, akar, tinggal akar, ternyata Tuhan buat bertunas, jadi pohon yang besar dan berbuah, berdaun yang rindang dan buahnya lebat. Itulah yang Tuhan janjikan. Gereja yang tadinya lemah, Tuhan akan berikan kekuatan. Amin. Tuhan akan pulihkan. Sekali lagi Tuhan pulihkan. Karena gereja sudah bosan dengan cara yang tinggal apa? Kalau ibaratnya pohon yang sudah dimakan daunnya, dimakan rantingnya, tinggal tuko-tuko, tunggul lagi, tahu ya? Tinggal tunggulnya. Ibarat saudara, kalau saudara lihat pohon rambung ditebang, digergaji, disingso, tinggal tunggulnya, tinggal itu. Ibarat gereja tidak ada harapan, tapi Tuhan akan buat lagi pemulihan. Tuhan akan buat bertunas kembali. Tuhan akan buat besar kembali, berdaun, berbuah. Maka yang dimakan oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerik, Tuhan akan pulihkan kembali. Tepuk tangan bagi Yesus yang melakukan itu. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tentaraku yang besar, Roh Kudus Tuhan akan kirim ke antara kita. Haleluya. Itulah tentara Tuhan. Tuhan kirim kekuatannya, kuasanya kepada gereja Tuhan. Tuhan kirim. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan kirim ayat 26-nya? Maka kamu akan makan banyak-banyak. Apakah itu makan rohani, apakah itu makan jasmani? Yang selama ini kamu menderita kelaparan, yang selama ini kamu datang ke gereja tapi tidak kenyang, selama ini kamu haus tapi tidak pernah puas minum. Tapi ketika pemulihan itu terjadi, kamu akan makan banyak-banyak. Mungkin sekarang engkau merahai sempat duduk Senin Kemis di siadong di habis. Bahkan utangmu tahun lalu pun tidak bisa terbayar tahun ini. Makin malah makin bertambah. Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaanmu,